Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai penulisan paragraf efektif, khususnya yang berkaitan dengan 3 unsur utama, yaitu kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, dan kelogisan paragraf. Ketiga aspek ini sangat penting untuk dipahami, karena paragraf yang efektif merupakan dasar dari penulisan ilmiah, akademik, maupun profesional. Melalui penjelasan ini diharapkan para pembelajar mampu menulis paragraf yang jelas, terstruktur, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, saya juga akan memberikan contoh paragraf tidak efektif serta perbaikannya agar dapat menjadi acuan saat menulis. Yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah prinsip yang menekankan bahwa sebuah paragraf harus mengandung satu ide pokok yang kemudian dijelaskan melalui kalimat-kalimat penjelas yang relevan. Seluruh kalimat dalam paragraf harus mengarah pada gagasan utama tersebut dan tidak menyimpan ke hal-hal yang tidak berkaitan. Dengan adanya kesatuan, pembaca akan memahami dengan mudah apa yang ingin disampaikan penulis. Sebaliknya, jika paragraf memuat terlalu banyak gagasan, maka pembaca akan merasa bingung dan paragraf tersebut kehilangan fokus. Contoh paragraf yang tidak memiliki kesatuan. Peran teknologi dalam pendidikan sangat penting untuk menunjang proses belajar. Banyak siswa membawa bekal makanan dari rumah. Selain itu, guru dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan materi ajar yang lebih interaktif. Paragraf ini tidak memiliki kesatuan karena memuat dua topik yang tidak saling berhubungan, yaitu teknologi dalam pendidikan dan siswa membawa bekal. Contoh paragraf yang diperbaiki dengan kesatuan yang jelas. Peran teknologi dalam pendidikan sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Teknologi memungkinkan guru menyampaikan materi secara lebih interaktif dan menarik melalui media digital. Selain itu, siswa dapat mengakses sumber belajar yang lebih beragam sehingga mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Pada paragraf pembaikan ini, seluruh kalimat hanya berfokus pada peran teknologi dalam pendidikan sehingga kesatuan paragraf terpenuhi. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan berarti bahwa kalimat-kalimat dalam paragraf tersusun secara rapi dan saling berhubungan. Hubungan antar kalimat biasanya ditandai dengan kata sambung atau kata transisi seperti selain itu, kemudian, oleh karena itu, misalnya, di samping itu, akibatnya, dan sebagainya. Kepaduan membuat paragraf terasa mengalir secara alami. Adapun contoh paragraf tidak padu. Kebersihan lingkungan penting bagi kesehatan. Banyak sampah berserakan di jalan. Masyarakat harus menjaga kebersihan. Kalimat-kalimat ini tampak lompat dan tidak terhubung. Paragraf perbaikan yang memiliki kepaduan. Kebersihan lingkungan sangat penting bagi kesehatan, namun kenyataannya masih banyak sampah berserakan di jalan. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan. Contoh paragraf tidak padu. Kebersihan lingkungan penting bagi kesehatan. Banyak sampah berserakan di jalan, masyarakat harus menjaga kebersihan. Kalimat-kalimat ini tampak lompat dan tidak terhubung. Contoh paragraf tidak padu. Kebersihan lingkungan penting bagi kesehatan. Banyak sampah berserakan di jalan, masyarakat harus menjaga kebersihan. Kalimat-kalimat ini tampak lompat dan tidak terhubung. Paragraf perbaikan yang memiliki kepaduan. Kebersihan lingkungan sangat penting bagi kesehatan, namun kenyataannya masih banyak sampah berserakan di jalan. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan. Paragraf ini padu karena menggunakan penghubung logis yang menjelaskan hubungan antar kalimat. Yang ketiga, kelogisan paragraf. Kelogisan berarti paragraf harus memiliki alur berpikir yang masuk akal, runtut, dan sesuai dengan hubungan sebab akibat, atau hubungan logis lainnya. Paragraf yang tidak logis dapat membingungkan pembaca. Contoh paragraf tidak logis. Banyak siswa sulit memahami pelajaran matematika. Oleh karena itu, sekolah mengadakan lomba kebersihan kelas. Hubungan sebab akibatnya tidak tepat. Sulit memahami matematika tidak berhubungan dengan lomba kebersihan. Contoh paragraf logis. Banyak siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran matematika.
Oleh karena itu, sekolah menyediakan kelas tambahan untuk membantu siswa menguasai materi. Hubungan sebab akibatnya jelas dan logis. Adapun contoh paragraf tidak efektif dan perbaikan paragraf efektif. Paragraf tidak efektif, perpustakaan adalah tempat yang nyaman. Banyak siswa suka makan di kantin ketika istirahat. Perpustakaan sekolah memiliki banyak buku. Buku-buku itu bisa dipinjam jika ada tugas. Sekolah juga memiliki lapangan yang luas. Masalahnya, topik bercampur. Kantin, lapangan, tidak ada kesatuan, tidak padu, dan tidak logis. Perbaikan paragraf efektif. Perpustakaan sekolah merupakan tempat yang nyaman bagi siswa untuk belajar dan mencari referensi. Di dalamnya, tersedia berbagai jenis buku yang dapat dipinjam untuk keperluan tugas maupun menambah wawasan. Selain itu, suasana perpustakaan yang tenang membantu siswa berkonsentrasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, perpustakaan menjadi salah satu fasilitas penting yang mendukung proses belajar di sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penulisan paragraf efektif membutuhkan pemahaman yang matang mengenai 3 aspek utama, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelogisan. Kesatuan memastikan paragraf memiliki satu fokus pembahasan. Kepaduan membuat kalimat-kalimat dalam paragraf tersusun secara terhubung dan mengalir. Sementara itu, kelogisan menjaga agar setiap ide disampaikan secara runtut, masuk akal, dan sesuai pola penalaran. Apabila ketiga aspek ini diterapkan secara konsisten, maka paragraf yang dihasilkan akan menjadi jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh pembaca. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam penulisan paragraf yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.